Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu pada tema 8, bumiku, kemudian subtema 2, bumiku dan musimnya. Baik, Bapak mulai dari pembelajaran 1 terlebih dahulu. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihat berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Jadi, anak-anak simak bacaan yang akan Bapak bacakan. Kemudian anak cermati informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Kemudian catatlah gagasan utama dan informasi penting yang anak-anak temukan dalam tiap paragraf pada bacaan. Jadi judulnya banjir bukan sekadar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi sehingga ketinggian hingga sampai 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, ataupun akhir paragraf. Dalam teks yang agak panjang, biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Presentasikan di depan kelas gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep yang disediakan di bawah ini. Jadi ada banjir bukan sekadar bencana alam, kemudian ada paragraf 1, apa gagasan utama dan informasi pentingnya, kemudian yang paragraf kedua, apa gagasan utama dan informasi pentingnya, kemudian lanjut paragraf 3 dan paragraf keempat. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan, kemudian buatlah sebuah ringkasan singkat tentang bacaan
banjir bukan sekedar bencana alam. Jadi, ringkasan singkatnya anak-anak buat pada kolom yang sudah disediakan. Perhatikan artikel di bawah. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut. Kemudian catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu tersebut. Kemudian lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Kompas.com, banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Di Desa Kapuhanyar, Kecamatan Mojo Anyar, siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm, masuk hingga dalam ruang kelas dan ruang guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari lubaran kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore, kata Ngademan, penjaga SMP Negeri 2 Mojo Anyar, Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojo Anyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu. Di tugas anak-anak membandingkan kata kunci dan informasi yang anak-anak dapatkan dengan kata kunci dan informasi penting yang teman-teman dari anak-anak lakukan. Dan pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Di bawah ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Yang pertama, mintalah teman sebangkumu untuk membacakan tes bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. Kemudian yang kedua, catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. Kemudian yang ketiga, bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4, dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. Kemudian yang keempat, cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? Dan yang terakhir, lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan teman-temanmu. Jadi ini dia bacaannya, ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara yang subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Kemudian saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Kemudian ada pula musim panas saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah, poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuador, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku, jadi anak-anak tulis pada kolom yang disediakan.
Kemudian gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati. Jadi kalau tadi bacaan yang dibacakan oleh teman anak-anak, kemudian yang nomor 2 itu gagasan utama yang anak-anak dapatkan setelah anak-anak membaca dalam hati. Kemudian selanjutnya berdasarkan tes bacaan tersebut, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Jadi anak-anak tulis penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Apa saja yang telah kamu pahami pada kegiatan hari ini, sebutkan. Kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Tuliskan rencanamu agar kamu dapat lebih memahami kegiatan yang telah kamu ikuti. Ceritakan kembali pembagian musim di Indonesia kepada orang tuamu. Dan lanjut ke pembelajaran yang kedua. Pada siang hari, suhu udara panas. Akibatnya, kaca jendela memuai. Namun pada malam hari, suhu menurun, perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras dari rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Dan pertanyaannya, bagaimana bentuk bulan? Apakah bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Apakah bulan berputar? Apa yang dikelilingi oleh bulan? Nah, kemudian anak-anak amati gambar berikut. Jadi ada gambar matahari, kemudian ada bumi dan bulan. Jadi yang paling kecil itu bulan. Kemudian arah rotasi bumi. Kemudian apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Tulis pada kolom yang disediakan. Kemudian fakta sainsnya, bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Kemudian bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Kemudian apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Jadi biasanya anak-anak mengenal berbagai bentuk bulan. Biasanya kalau pada saat purnama, maka bulan itu akan penuh. Kemudian beberapa hari akan semakin menyempit sehingga ada yang bentuk sabit. Kemudian ada setengah lingkaran dan lain sebagainya. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 4 anak. Bersama dengan kelompokmu, kamu lakukan percobaan untuk menguji kenampakan bulan purnama. Sebelum melakukan percobaan, bacalah terlebih dahulu tata tertib sebelum melakukan percobaan. Persiapkan bahan dan alat percobaan dengan lengkap dan ikuti petunjuk pelaksanaan percobaan. Tata tertib saat melakukan percobaan. Bagian lab. Saat melakukan percobaan dengan bahan kimia, kenakan baju lab, sarung tangan, masker, dan sebagainya agar tidak terkena baju atau kulit. Saat menggunakan peralatan yang panas, kenakan sarung tangan yang tebal supaya tidak terbakar. Kemudian, cegah kecelakaan. Sebelum melakukan percobaan, pelajari terlebih dahulu cara memadamkan api. Kemudian beri tanda semua alat dan zat yang berbahaya. Dalam situasi darurat, sebaiknya jangan terburu-buru, selalu ketahui aturan keselamatan dengan baik. Kemudian api, saat mengangkat benda panas, demi keamanan gunakan pinset, penjepit atau sarung tangan. Tutup material tertentu dengan sempurna dan jangan sampai terkena panas. Setelah menjauhkan benda yang mudah terbakar, baru boleh melakukan percobaan dengan menggunakan api. Kemudian listrik, jangan menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah. Jangan menumpuk beberapa colokan ke satu stop kontak. Jangan menyimpan bahan yang berisi air atau cairan di sekitar stop kontak. Kemudian benda tajam. Bagian yang tajam harus menjauhi badan. Simpanlah peralatan yang mempunyai tutup dalam keadaan tertutup. Gunakan dengan hati-hati agar jangan orang lain terluka. Kemudian bahan kimia tidak boleh diamankan dan dicicipi. Ketika mencium bau cairan, jangan langsung didekatkan ke hidung, kipasi dengan tangan sampai baunya tercium.
Jangan menyimpan lagi bahan yang sudah digunakan, buanglah. Kemudian peralatan kaca, gunakan setelah dibersihkan dan dikeringkan. Setelah digunakan, cuci bersih lalu simpan. Kenakan sarung tangan yang berbahan karet agar benda kaca tidak mudah terlepas. Kemudian limbah, asam, dan basa dinetralkan. Cairan yang mudah terbakar dibungkus koran atau tisu lalu dibakar. Saat membakar sampah harus minta bantuan dengan orang dewasa. Menguji kenampakan bulan purnama. Alat dan bahan, yang pertama ada kotak sepatu besar, kemudian kertas hitam, bola plastik busa atau styrofoam dengan ukuran diameter 5 cm, lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, isolasi kertas, dan benang hitam. Kemudian lakukan percobaan. 1. Lapisi permukaan kotak sepatu bagian dalam dengan kertas hitam. Gantungkan bola styrofoam pada seutas benang hitam sepanjang 5 cm dan tempelkan ujung benang tepat di pertengahan penutup kotak. Kemudian buatlah satu lubang yang sama, jadi yang sama besarnya, dengan diameter lampu pada senter pada ujung kotak, dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas. Buatlah 5 lubang intip dan sisi-sisi kotak. Pada sisi-sisi kotak, 4 lubang pada tiap sisi memanjang dan 1 lubang pada posisi miring yang lebih rendah dari lampu senter. Pasang penutup kotak bersama bola yang tergantung padanya di atas kotak dan rapatkan tepi-tepinya dengan menggunakan selotip kertas. Nyalakan senter lalu amati bola dengan mengintip melalui lubang-lubang intip dengan urutan seperti gambar. Saat melakukan percobaan, diskusikan pertanyaan berikut bersama dengan kelompokmu. Di pertanyaan yang pertama, apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Kemudian yang kedua, matikan lampu senter, apa yang terjadi? Ketiga, melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Kemudian yang terakhir, ada berapa banyak fase bulan? Apa saja bentuknya? Jelaskan. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat mempengaruhi pasang surut air laut? Saat pasang, nelayan tidak dapat melaut. Nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Ayu mengenal bulan. Bulan adalah satelit alam atau satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan Ayu mengenal bulan dengan teknik memindai. Jadi silakan anak-anak baca dengan teknik atau cara memindai dari bacaan yang berjudul Ayu mengenal bulan. Anak-anak ulangi, baca sekali lagi untuk memperoleh informasi yang anak-anak inginkan. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Pada kolom nama, anak-anak lengkapi dengan nama atau identitas anak-anak. Kemudian tulislah informasi penting yang mendukung gagasan utama pada gambar kaki meja. Di meja gagasan utama, tulis gagasan utamanya pada kolom. Kemudian ada kolom lem di sini, jadi anak-anak tempel di sana.
informasi yang Anda dapatkan sesuai dengan bacaan yang telah dibaca secara memindai. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun, ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan yang lain. Dalam berkesenian, ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Dalam menari, ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. Yang pertama ada tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja atau Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus, cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Kemudian yang kedua ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari Serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerakan lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari Serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa dari keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari Serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambang kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedaya. Kemudian yang ketiga, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik, 2 kepala drum atau gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Makopong Daeng Ranu atau almarhum di Kabupaten Goa. Terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1903. Saat Pangali Pataraja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Kemudian selanjutnya ada tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari Gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian tersebut. Jadi ada kolom yang tersedia sesuai dengan nama tari yang sudah
anak-anak ketahui. Kemudian ada tarian budaya Kedawang, tari Serimpi, tari Pakarena, dan tari Gantar. Buatlah catatan seperti buku harian, kemudian tulis hal-hal penting yang telah kamu pelajari hari ini. Tuliskan juga hal-hal yang menurutmu paling menarik dan mengapa hal tersebut menarik bagimu. Ingatlah kembali tentang percobaan yang kamu lakukan hari ini. Ceritakan kepada orang tuamu secara runut. Lakukan kembali percobaan tersebut bersama dengan orang tuamu. Itu untuk pembelajaran yang kedua. Kemudian lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Ayo kita ingat kembali tentang negara-negara tetangga di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kondisi sosial budayanya? Apakah sama dengan kondisi sosial budaya di Indonesia atau berbeda? Ayo kita baca informasi tentang keadaan sosial budaya di Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi para wisatawan, mereka ingin berbelanja di Singapura. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Singapura. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Dilengkapi pada kolom, ada kondisi geografis, kemudian ada kondisi sosial budaya, kemudian analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Setiap negara memiliki keunikan sosial budaya. Begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Perhatikan infografis yang disajikan di bawah ini. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis terhadap infografis yang disajikan dan identifikasi informasi-informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Sajikan kembali informasi-informasi yang kamu temukan dalam bentuk peta pikiran. Manfaat konservasi alam. Yang pertama, melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam. Kemudian yang kedua, melindungi spesies flora fauna, menjaga kualitas lingkungan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan, untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan, dan yang terakhir, pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Jadi itu 7 manfaat dari konservasi alam. Dan anak-anak gambar peta pikiran manfaat konservasi alam pada kolom yang sudah disediakan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Apakah kamu tahu makna tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Gambarlah pohon keluargamu. Kemudian identifikasilah tanggung jawab setiap anggota keluargamu. Bandingkan hasil identifikasi tanggung jawab di keluargamu dengan tanggung jawab di keluarga temanmu. Gunakan format pohon keluarga di bawah ini untuk membantunya. Jadi, gambar ini merupakan contoh format. Jadi, anak-anak sesuaikan dengan keadaan dari keluarga anak-anak. Ada bapak, ibu, ada nenek, kakek, bibi, paman, dan sepupu. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Di bawah ini disajikan infografis tentang sampah di Jakarta. Bersama temanmu, cermatilah infografis tersebut. Kemudian analisislah informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Di ini gambar dari infografisnya. Ada keterangan sampah setiap hari. Jadi ada komposisi sampah, kemudian ada sampah organik, kertas, plastik, kaca,
dan lain sebagainya. Kemudian ada metode pengurangan sampah di sumber, kemudian metode pemilihan sampah, kemudian ada peran masyarakat dan dampaknya. Bagaimana dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Identifikasi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Tulis pada kolom tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 6. Renungkan kembali pengalaman-pengalaman pembelajaran yang pernah kamu lalui untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Tentunya orang tuamu telah melakukan upaya yang sangat besar. Apa yang akan kamu lakukan kepada orang tuamu untuk membalas jasa mereka? Buatlah sebuah kartu atau tulisan untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihmu kepada orang tuamu. Tunjukkan tulisan atau kartu ucapan terima kasih yang kamu buat dan ceritakan kepada orang tuamu mengapa kamu membuat kartu atau tulisan tersebut. Kemudian lanjut ke pembelajaran yang keempat. Sangat menarik ya, belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budayanya. Budaya dari negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Vietnam, keadaan sosial budaya. Jadi keadaan sosial budaya dari negara Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai. Jadi Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Kemudian Thailand, keadaan sosial budayanya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha, Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya, dan bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya pantai Pattaya. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Tulis pada kolom yang telah disediakan. Kemudian bacalah bacaan di bawah ini, garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan. Judulnya, Pembangunan Sektor Pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life. Itu yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand, misalnya dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja atau ensiklopedia yang sumbernya Encyclopedia of the Nation 2001. Sektor ini pun telah berjasa dengan menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai dengan 98. Sementara itu, Kamboja data World Bank menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 89% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan pertanian padi merupakan
pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai Rice Bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan Das Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia, yaitu yang diikuti oleh Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang, seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Dari bacaan di atas, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Tuliskan secara ringkas kesimpulan yang kamu dapatkan dari bacaan sebelumnya. Kemudian identifikasi terlebih dahulu informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Kemudian lengkapi identitas, ada tanggal, kemudian pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara, apa gagasan utamanya, kemudian gagasan mendukung, dan ringkasan bacaan. Bekerjalah bersama dengan temanmu. Masing-masing membuat 5 pertanyaan dari bacaan pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Kemudian tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan pertanyaan temanmu. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut, kemudian periksalah jawabannya. Gunakan bacaan sebagai acuan untuk memeriksa jawaban. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing, namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Kemudian, pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal di atas? Kemudian, apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab negara dalam mengusulkan kehidupan yang layak? Kalimat yang manakah yang menyatakan hal tersebut? Tulis jawabannya pada kolom yang telah disediakan. Amatilah lingkungan sekitarmu. Kemudian identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Menurutmu, apakah hal-hal yang kamu lakukan dan pelajari hari ini akan memberikan manfaat bagimu? Jelaskan dan berikan contohnya. Pilihlah salah satu topik yang kamu pelajari hari ini, kemudian bacalah lebih detail bagi topik tersebut dan ceritakan kembali pada orang tuamu. Jelaskan pada mereka tentang topik tersebut dan mintalah orang tuamu memberikan beberapa pertanyaan tentang topik yang telah anak-anak bacakan. Kemudian lanjut ke pembelajaran yang kelima. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, pelajarilah uraian berikut. Gerhana bulan, pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Kemudian selanjutnya gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Ini ada gambar, ada matahari, kemudian bumi, kemudian pada bulan itu ada penumbra dan umbra. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra.
Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh dan oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Bekerjalah bersama temanmu, kemudian gunakan bacaan yang telah kamu baca sebagai salah satu sumber informasi. Kamu dapat menggunakan sumber-sumber informasi lainnya. Jadi pada kolom telah disediakan ada gerakan bulan, kemudian ada gerhana bulan. Bekerjalah bersama kelompokmu, kemudian lakukan kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan ikuti urutan kegiatan secara runut. Kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Alat dan bahan ada senter, bola sepak, dan bola tenis. Jadi, tentu bola sepak akan digunakan sebagai bahan untuk bulan dan buminya. Kemudian senternya dipergunakan untuk sebagai matahari. Kemudian urutan kegiatannya, 1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang. Kemudian bagilah peran untuk tiap anggota kelompok. Yang pertama, 1 orang sebagai matahari, tugasnya memegang senter. Kemudian yang 1 orang sebagai bumi, memegang bola. 1 orang sebagai bulan, memegang bola tenis. 1 orang sebagai pengarah, dan 1 orang lagi sebagai pengamat dan pencatat. Lakukan kegiatan di dalam ruangan gelap atau sedikit cahaya. Kemudian, posisikan matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari, lalu anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap? Kemudian yang kelima, bersama dengan anggota kelompok diskusikan hal-hal di bawah ini. A. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas. Kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Jelaskan. Apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Kemudian yang nomor 6, apa yang dapat kelompokmu simpulkan dalam kegiatan tersebut? Buatlah laporan hasil kegiatan tersebut yang mencakup judul, identitas kelompok, tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah kegiatan, hasil kegiatan, dan kesimpulan. Gunakan kertas HVS. Perhatikan peta pikiran di atas, jelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di atas secara tertulis. Tulis pada kolom yang telah disediakan. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik memindai. Kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan 2 jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Ayo kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Rotasi bulan, sama halnya bumi dan planet lainnya. Bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Kemudian yang B, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Kemudian yang C, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami dari bumi, yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut akibat-akibat gerak bulan. Yang pertama, adanya fase-fase bulan.
kemudian terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan, lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan penjelasan yang lengkap. Bekerja bersama kelompok itu seru. Kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Ayo kita perkuat kerjasama kita dengan berlatih menari dalam kelompok. Ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Ciri umum gerakan dasar tari gantar berikut adalah unsur-unsur gerakan tari gantar. 1. Gerakan tangan memegang kusak. Keempat jari tangan memegang kusak, menggenggam dari bawah ke atas. Sedang ibu jari melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggoncang-goncang bambu atau kusak. Tangan pergelangan yang aktif bergerak. Kemudian yang kedua, gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dan cara menggenggamnya, keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari, menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jangkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki. Jadi jari kaki bagian kiri. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki atau saat kaki melangkah senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan senak bertumpu di lantai. Yang ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpuk atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri, dalam hitungan 1-4 atau sesuai dengan yang dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat, ujung jari-jari kaki menumpu lantai, kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai, berat badan pada kaki yang satunya. 4. Gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya. Dari pendalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti ciri khas tari Bali, dan tidak membusungkan dada ke depan dan belakang hingga badan merendah untuk mengimbangi. Berlatihlah bersama kelompokmu. Pelajari terlebih dahulu gerak-gerakan dasar dari tari gantar. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang masih belum kamu pahami? Apakah dampak gerhana bulan bagi kehidupan? Mintalah orang tuamu bercerita tentang pengalaman mereka saat terjadi gerhana bulan. Kemudian selanjutnya pembelajaran 6. Bacalah teks di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Identifikasi informasi-informasi penting dari bacaan tersebut. Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jadi, ini adalah gambar pembuangan sampah secara sembarangan. Dan bagaimana dampaknya? Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja tempat kita berada. Kebersihan juga hal penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk di antara debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang, ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.
Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal, pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan. Dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah secara sembarangan. Yang pertama, menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Kemudian, yang kedua dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil, terjadilah banjir. Selanjutnya menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Mencemari air atau sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan penyembaran air baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, dan mengganggu pelayaran. Pameran informasi. Tulislah 5 informasi penting yang kamu temukan dari bacaan dalam selembar kertas kecil, kemudian tempelkan kertas berisikan informasi tersebut di dinding kelas. Setelah semua temanmu menempel kertas informasinya, bawalah buku catatanmu dan bacalah informasi-informasi tersebut. Lengkapi informasi pentingmu dengan informasi penting lainnya yang kamu temukan dari kertas informasi. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk infografis. Lihatlah kembali contoh infografis yang pernah kamu pelajari di pembelajaran sebelumnya dan rancanglah infografismu. Untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Kamu akan bermain peran memerankan tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, kamu diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Ayo persiapkan kegiatan penyuluhanmu dengan melengkapi format berikut. Tujuan penyuluhannya apa, kemudian sasarannya bagaimana, topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan, kemudian tanggung jawab masyarakat akan dihimbau melalui penyuluhan. Tulis pada kolom yang telah disediakan. Lingkungan hidup yang nyaman bukan hanya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan hidup. Supaya hidup kita seimbang, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalurkan hobi kita. Anak-anak di lingkungan tempat Siti tinggal gemar sekali menari. Ayo berlatih menari bersama mereka. Ayo kita melatih kembali kelincahan dan kelenturan kita dalam menari gantar. Ingatlah kembali gerakan-gerakan dasar dalam menari gantar. Bersama temanmu, bergantianlah berlatih menari. Mintalah teman sebangkumu mengamati ketika kamu memperagakan gerakan tari dasar tari gantar, dan memberikan komentar atas gerakanmu. Lakukan hal yang sama untuk teman yang lain. Kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan hari ini? Kemudian kegiatan mana yang paling membuatmu tertarik? Dan apabila kamu tertarik, mengapa? Apa manfaat kegiatan pelajaran hari ini buatmu? Tunjukkan kembali hasil karya infografismu kepada orang tuamu. Ceritakan tahapan-tahapan yang kamu lakukan untuk membuat infografis tersebut. Ceritakan juga informasi yang ingin kamu sampaikan melalui infografis tersebut. Jadi demikian materi pembelajaran pada hari ini. Itu materi tentang tema 8, subtema 2. Semoga video ini membantu. Apabila bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.